Meski judul video ini sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, tapi faktanya adalah saya pun merupakan salah satu orang yang dikatain dasar anak zaman sekarang oleh para orang tua. Meski begitu, ternyata saya melakukan hal yang sama. Entah mengapa generasi baru itu rasanya agak ya begitulah, tanpa menyamaratakan semuanya ya. Yang kemudian saya jadi bertanya-tanya, kenapa generasi terdahulu atau generasi sebelumnya selalu melihat generasi baru memiliki kualitas yang lebih rendah. Nah, kalau kita berselancar di sosial media, ya saya melihat ada beberapa pendapat soal hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hal ini itu sebagai salah satu fenomena membanggakan diri. Jadi ibarat kalau kita olahraga nih ke sarana olahraga dan misalnya kita lagi pull up gitu. Kadang-kala ada orang yang udah katakanlah berumur, tiba-tiba datang dan ngajak ngobrol. Lalu dia bilang, di umur kamu saya bisa 30 loh. Ya, ada yang mengatakan ini adalah sebagai salah satu bentuk narsisme satu generasi. Ada juga yang mengatakan ini hanya ekspresi kekesalan para orang tua. Ada juga yang mengatakan kalau ini adalah pola pikir kuno dari generasi terdahulu yang ya katanya ketinggalan zaman dan tidak bisa mengikuti perkembangan. Apapun itu saya merasa kurang setuju. Kita coba jangan terlalu fokus pada manusianya. Kita mundur sedikit agar pandangan lebih luas. Maka yang benar-benar berubah itu adalah apa yang membesarkan generasi itu sendiri. Siapa? Orang tua dan dunia. Oke, orang tua, tapi kenapa dunia? Begini teman-teman, bukankah dunia ini semakin memanjakan manusianya? Kita coba bahas soal kehidupan sehari-hari dulu nih. Soal belanja ke pasar. Nenek-nenek kita itu kalau mau belanja ke pasar, itu membutuhkan effort atau usaha itu yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan zaman sekarang. Karena ya jaraknya jauh dan belum ada kendaraan bermotor. Berbeda dengan ibu-ibu kita, yang mungkin mereka tumbuh dengan kondisi yang kurang lebih sama dengan para nenek, tapi begitu mulai beranjak dewasa ya motor udah mulai seliweran dan kegiatan belanja ke pasar ini menjadi semakin mudah dan cepat. Jadi ya kecil-kecilnya manajemen waktunya tidak se ekstrim yang nenek kita lakukan. Bagaimana dengan kita? Wah, lebih mudah lagi. Kita tumbuh bersama motor. Jadi kalau mau belanja ke pasar, kalau jalan kaki ya itu kalau gabut doang. Begitu kepepet, motor bertindak. Berbeda dengan nenek kita. Kalau kepepet gimana? Ya mungkin menyerah dan menerima stok makanan yang seadanya. Dan itu baru berbicara soal satu kegiatan saja, belum merembet ke mencuci. Dimana dulu kalau mau mencuci itu nyamperin ke sumber airnya. Bagaimana dengan kita? Ya kita nyuci di rumah saja. Nah, kondisi ekonomi zaman dulu yang lebih sulit juga membuat orang-orangnya memang lebih putar otak dan lebih memprioritaskan untuk mengerahkan tenaganya sendiri untuk melakukan kegiatan. Berbeda dengan sekarang yang apa-apa ada jasanya gitu kan, dan semakin banyak orang yang mampu membeli jasa tersebut. Kenapa dulu nggak ada laundry di sini? Karena kalaupun ada, siapa yang mau? Lebih baik beli beras kan daripada jasa laundry gitu kan. Zaman dulu itu berangkat sekolah jalan kaki. Kalau jaraknya 2 km itu ya masih oke lah. Sekarang 1 km pun sudah dimaksimalkan dengan motor. Mau itu motor sendiri ataupun dengan ojek. Kemudahan-kemudahan seperti ini memanglah tidak salah, tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu daya juang dari manusia yang menikmatinya. Terutama jika kemudahan-kemudahan ini didapatkan ketika masih dalam fase pembentukan karakter. Ya mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa generasi baru itu menjadi semakin lembek. Saya hanya punya sedikit contoh saja soal ini, yaitu salah satunya adalah ketika saya punya kesempatan untuk melihat sebuah acara daftar ulang universitas. Dan ada satu hal yang membuat saya terheran-heran, yaitu mayoritas mahasiswanya ditemani orang tua. Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah orang tuanya atau mahasiswanya? Begitu saya lulus SMA, itu orang tua saya tahu agenda saya itu ketika saya mau pergi gitu. Misal saya ada urusan nih di Bandung tanggal sekian ya, saya diam. Lalu kemudian saya pamit, lalu orang tua saya nanya, mau kemana?
Lalu saya jawab, ada urusan di Bandung. Barulah orang tua saya tahu ternyata anaknya punya urusan di luar kota. Ya, saya tidak merasa butuh bantuan orang tua, baik itu dalam proses persiapannya ataupun proses pelaksanaannya. Dan ini relevan dengan yang terjadi kepada teman-teman sebaya saya. Ya kak, setahu kami begitu lulus sekolah itu, ya apa-apa diurus sendiri gitu. Kecuali kalau memang betul-betul butuh bantuan dari orang tua. Kalau betul-betul sulit gitu. Di dunia kerja pun ada kelucuannya tersendiri. Ini merupakan cerita dari teman saya yang merupakan pengusaha kuliner. Dan outlet dia itu memang bagus lah. Jadi memang cukup menguras tenaga karyawannya. Dia cerita kalau perputaran karyawannya memang cepat gitu. Dan dia lanjut cerita bahwa anak zaman sekarang mah hilang-hilangan gitu kan. Dia bilang ya mereka kerja izin, ngakunya sakit, ngakunya hilang, datang ngasih alasan, kerja resign. Masih mending kalau resignnya itu ngomong gitu. Gak jarang loh mereka itu karyawan dia itu resign dan gak ngomong apa-apa, jadi hilang aja gitu kan. Jadi fenomena ini itu kayak menunjukkan bahwa memang anak zaman sekarang itu cetek gitu. Tapi ini memang berlaku dari atas ya. Berdasarkan kisah yang saya ketahui tentang kehidupan orang tua saya, sepertinya saya memang lebih lembek lah dari orang tua saya. Dan berdasarkan kisah yang saya ketahui soal kehidupan kakek nenek saya, ya sepertinya orang tua saya lebih lembek dari kakek nenek saya. Dan isu yang lainnya adalah masalah tata krama. Jadi beberapa teman saya itu ada yang profesinya dosen, dan salah satu yang cukup sering dicurhatkan oleh mereka adalah bagaimana cara mahasiswa sekarang ngechat dosen gitu. Kayak, "Bu, hari ini ke kampus gak?" Ya, to the point itu. Dan yang saya alami sendiri adalah ketika saya buka lowongan pekerjaan, dan lowongannya itu kebetulan untuk anak pasca SMA, jadi bisa mahasiswa dan bisa juga tidak. Ada saat dimana saya memberitahukan salah satu kandidat bahwa dia lolos tahap wawancara. Lalu ya sebagai profesional saya memberitahunya dengan cara yang formal gitu. Jadi ada prolognya dan baru keisi dan ya lah, intinya formal saja. Lalu dijawabnya dengan Jamber dong. Jamber apa kan? Disingkat gitu kan. Masalahnya saya orang yang ya pertama, dia gak kenal saya. Kedua, dia tidak pernah ketemu saya. Ketiga, saya yang membuka pekerjaan dan dia yang butuh kerja. Kok bisa secil itu kan? Karena ini semua bertolak belakang dengan apa yang biasa kami lakukan. Saya, apapun yang saya akan tanyakan ke dosen itu strukturnya itu pasti sama. Pembuka, isi, penutup. Assalamualaikum, kadangkala saya pakai maaf mengganggu waktunya dan selalu ditutup dengan terima kasih. Jadi bubble chat pertama itu minimal 1 paragraf. Minimal. Jadi bisa dikatakan mahasiswa sekarang itu cara komunikasinya ke dosen itu kayak ke temen nongkrong gitu. Masih mending kalau misalnya dosennya memang dosen gaul gitu dan punya kedekatan tersendiri ke mahasiswa terkait. Tapi masalahnya dalam kasus ini teman saya itu bukan dosen yang seperti itu. Oke, mungkin counternya kalian teman-teman generasi baru itu kaku, gila hormat. Oke, tapi saya penasaran saja ketika teman-teman new generation ini sudah menjadi orang tua, sudah menjadi dosen, sudah menjadi guru, sudah menjadi HRD. Apa yang akan teman-teman rasakan ketika menghadapi seorang anak yang menyamaratakan cara komunikasinya kepada kalian sebagaimana ke teman nongkrongnya? Terlepas dari hal itu, saya pernah mendiskusikan hal ini dengan teman saya. Saya dan dia memikirkan sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Dan jawaban yang terpikirkan oleh kami adalah sosial media. Kenapa sosial media? Karena di sosial media ini ada chat room, ada kolom komentar, dan di sini semua orang itu sama rata. Kita kalau nge-komen suatu konten nih, kita komen suatu konten dan ada yang membalas komentar kita.
Misal ya kita komentarnya menjelaskan lebih jauh tentang konten itu, dan ada yang ngebalas, sok tahu lo, gitu kan. Ya kita tentu akan membalas balasan komentar itu dengan cara yang ya sama juga gitu. Maksudnya kita menganggap bahwa orang yang membalas komentar kita adalah sebaya dengan kita, dengan bahasa yang seperti itulah. Meskipun faktanya orang yang membalas komentar kita itu mungkin bocil SMP. Dan hal ini membawa pada pemahaman bahwa oh, ternyata tidak apa-apa berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dengan cara seperti ini di pikiran si bocil. Untuk sementara itulah yang bisa kami pikirkan. Mungkin kalau teman-teman ada yang memikirkan lebih jauh lagi soal penyebabnya, boleh ditulis di kolom komentar ya, karena ini bagus banget buat jadi bahan diskusi ya. Karena kita fokus aja lah pada penyebabnya, biar solusinya mungkin bisa ditemukan. Beberapa dari teman-teman mungkin ada yang mengira bahwa semua ini adalah sebuah perubahan dari A ke B, dan bukan penurunan seperti yang saya katakan di awal. Tapi begini, setahu saya generasi sekarang itu lebih mudah untuk terkena penyakit, mau itu penyakit mental ataupun penyakit fisik. Bahkan menurut salah satu jurnal yang dirilis di Psychological Bulletin, itu mengatakan bahwa generasi sekarang itu lebih mudah untuk depresi. Jadi tingkat depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Dan menurut Ikatan Dokter Indonesia, diabetes pada anak dan remaja itu meningkat hingga 70 kali lipat dibandingkan dengan 2010. Maka dengan melihat fakta-fakta ini dan melihat kenyataan di lapangan, ya saya dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah penurunan kualitas. Dan tentu saja saya adalah penurunan kualitas dari generasi sebelumnya.